Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di kelas kewarganegaraan. Pada hari ini, pembahasan kita adalah mengenai demokrasi, melanjutkan dari pembahasan kita sebelum UTS. Nah, pada pembahasan demokrasi ini, kita akan membahas mengenai pengertian, prinsip, terus juga parameter, ada juga bagaimana perkembangan demokrasi dan sejarah demokrasi di Indonesia. Oke, langsung aja kita menuju slide selanjutnya. Nah, pada awal pembahasan mengenai demokrasi, kita akan membahas dulu mengenai konsep dasar demokrasi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita menyadari ya bahwa sekarang ini demokrasi itu dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak negara sebagai sistem politik yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara, terutama sesudah Perang Dunia Kedua ya. Banyak sekali negara yang mendeklar bahwa dirinya merupakan negara yang demokratis. Terus juga demokrasi itu telah menggantikan beberapa sistem politik sebelumnya yang dianggap gagal pada saat itu, seperti totalitarian, otoritarian, terus monarki absolut, terus juga rezim militer dan kediktatoran. Nah, sejalan dengan perkembangan waktu, tentu saja demokrasi juga mengalami perkembangan, pembaruan, dan juga perubahan. Pada dasarnya, pengertian demokrasi itu seperti yang sering kita dengar ya, dari Abraham Lincoln di tahun 1863, dia mengeluarkan pendapat bahwa demokrasi adalah government of the people, by the people, and for the people. Artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena demokrasi ini berasal dari dua suku kata Yunani ya, demos dan kretos. Demos itu artinya rakyat dan kretos itu pemerintahan. Jadi demos kretos dalam arti penggalan bahasa Yunani itu artinya sistem pemerintahan sebuah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan demokrasi. Jadi, demokrasi itu diperkirakan mulai dipraktekkan sekitar tahun 500 sebelum Masehi di kota Athena, Yunani. Modelnya dengan demokrasi langsung. Jadi rakyatnya itu memiliki hak dalam keputusan politik yang dijalankan secara langsung. Di kota Athena tersebut, dulu berpenduduk sekitar 300.000 warga negara, itu mereka bisa menjalankan dan menikmati proses demokrasi. Cuman masyarakat yang mereka tergolong budak, terus pedagang asing, perempuan, dan anak-anak itu tidak bisa menikmati proses demokrasi. Nah, proses tersebut berlangsung hingga abad pertengahan. Selanjutnya berubah menjadi feodal agama yang berpusat pada paus. Lalu, selanjutnya di Eropa itu ditandai perkembangan demokrasi tersebut muncul ditandai dengan adanya Magna Carta atau piagam demokrasi, perjanjian antara rakyat dengan raja. Jadi kekuasaan raja itu dibatasi dan adanya hak asasi, mulai ditegakkannya hak asasi manusia. Lalu selanjutnya juga pada tahun 1632 sampai 1704 itu bisa dikatakan gagasan demokrasi itu mulai masuk ke Eropa, yaitu dengan lahirnya beberapa tokoh-tokoh pencetus demokrasi seperti gagasan John Locke ya, tentang dia mengutarakan mengenai hak hidup, kebebasan, dan rasa memiliki, serta tahun 1600
1889 sampai 1744 itu ada Montesquieu dengan trias politikanya, yaitu pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya, demokrasi tidak hanya sekedar dipahami sebagai sebuah bentuk pemerintahan, tapi dalam dinamikanya, demokrasi juga dipandang sebagai sebuah sistem politik. Nah, di sini saya mengutip pendapatnya Henry B. Mayo. Dia menyatakan bahwa sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik serta diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Nah, kalau demokrasi sebagai sistem politik itu apabila para pembuat keputusan itu dipilih melalui pemilihan yang sifatnya jujur dan adil. Dalam sistem tersebut, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan kalau sistem politiknya non-demokrasi, misalnya sistem otoriter, absolut, atau rezim militer, itu biasanya dikelola oleh partai tunggal dan lain sebagainya. Tapi kalau sistem politik yang demokrasi itu semua penduduk itu berhak memberikan suaranya. Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai tadi sebagai bentuk pemerintahan ataupun sebagai sebuah sistem politik, tetapi demokrasi juga dimaknai sebagai sebuah sikap hidup. Nah, jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal tersebut lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau ketatanegaraan. Tapi demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tapi juga harus diperlukan menjadi sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negaranya. Nah, di sini menurut Padma Wahyono, demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Nah, demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup atau demokrasi in filosofi. Jadi, kalau menurut John Dewey itu menyatakan ide pokok dari demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa tentu saja dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Di sini demokrasi bukan sekedar sebagai bentuk pemerintahan ataupun sistem politik, melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis itu akan kokoh bila di kalangan masyarakatnya itu tumbuh nilai-nilai demokrasi, bukan hanya di tingkat bentuk pemerintahan ataupun sistem politiknya saja. Selanjutnya adalah prinsip utama demokrasi. Di sini saya mengambil kutipan dari Mas Wadi Rauf, itu dia membagi prinsip utama dari demokrasi itu ada dua, yaitu kebebasan atau persamaan, yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Yang pertama adalah kebebasan atau persamaan, biasa juga disebut freedom atau equality gitu. Nah, di sini kebebasan dan persamaan itu merupakan fondasi demokrasi. Demokrasi kan tadi seperti disebutkan di atas itu adalah sebuah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Nah, demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan.
Karena persamaan juga merupakan sarana yang penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan tersebut, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan yang sama agar bisa mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Nah, demokrasi di sini berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan haknya, sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Kalau konsep kedaulatan rakyat itu pada hakikatnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu hendaknya berdasarkan atas kemauan rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Nah, demikian adalah dua prinsip utama demokrasi yang disampaikan oleh Mas Wadi Rauf. Sebenarnya masih banyak juga prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ahli. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam demokrasi. Ada 4. Yang pertama ada partisipasi. Kalau partisipasi itu kan pada demokrasi itu esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif dan menentukan nasibnya dalam sebuah proses politik gitu. Nah, partisipasi juga merupakan elemen yang penting dalam sebuah pemberdayaan. Partisipasi di sini tidak hanya sebatas masyarakat mencoblos dalam pemilihan umum saja. Namun, partisipasi di sini juga menjamin keterlibatan dalam proses kebijakan, baik melibatkan LSM, partai politik, atau jalur-jalur lain. Yang kedua adalah inklusivitas, artinya di sini melibatkan, gitu, ikut melibatkan. Setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain, setiap individu diperlakukan sebagai warga negara terlepas dari perbedaan latar belakang, ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Karena di sini demokrasi itu mendorong pluralitas dan keberagaman. Yang ketiga ada keterwakilan atau perwakilan atau representasi. Nah, kalau representasi dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dalam setiap proses pemerintahan itu tidak bisa dilakukan secara absolut, mengingat keterbatasan waktu, ruang, ataupun jalur yang paling rasional di sini adalah dengan menyediakan perangkat untuk representasi atau perwakilan. Nah, mereka yang telah mendapatkan mandat atau mendapatkan amanat dari masyarakat untuk menjalankan aspirasi itu harus mampu mewakili kepentingan konstituen atau pemilih-pemilih mereka gitu. Yang keempat adalah transparansi. Karena demokrasi berarti bahwa institusi publik itu harus mendapat otoritas mereka dari masyarakat, maka mereka juga harus ada perangkat yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengawasi institusi-institusi publik tersebut. Nah, masyarakat atau kelompok yang ditunjuk oleh masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mempertanyakan kinerja dan kerja dari institusi-institusi publik tersebut. Next adalah parameter dari demokrasi. Saya mencantumkan 10 yang menjadi parameter. Ini tidak mutlak ya, yang biasanya ada di dalam sebuah negara demokrasi. Yang pertama adalah pemilihan umum menjadi proses pergantian pemerintah. Yang kedua adalah kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau dalam suatu wilayah. Yang ketiga adalah kontrol rakyat. Maksudnya di sini relasi kekuasaan itu berjalan secara sistematis. Ada checks and balance atas kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Yang keempat, hak dan kewajiban politik dapat dinikmati oleh warga negara. Yang kelima, penegakan hukum atas supremasi hukum dan kesamaan di muka hukum. Lalu
Yang keenam adalah kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat, serta kebebasan pers, terus juga kebijakan negara atas pelayanan dan pemberdayaan dan pencerdasan. Selain itu juga seharusnya adanya pengakuan hak minoritas, terus juga sistem kerja yang kooperatif ya, dan kolaboratif. Lalu ada lembaga peradilan yang independen, misalnya hakim, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Selanjutnya adalah unsur penegak demokrasi. Ada 3. Yang pertama adalah negara hukum gitu. The rule of law. Kalau negara tersebut tidak didasarkan pada hukum, tentu saja akan sulit menegakkan demokrasi di suatu negara. Yang kedua adalah masyarakat madani atau civil society. Masyarakat terbuka yang egaliter, bebas dari tekanan negara. Yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis. Di sini kelompok strategis meliputi ada partai politik, ada juga kelompok gerakan dan mungkin ormas masyarakat ya seperti LSM, kelompok profesi, atau kumpulan-kumpulan civil society yang lain. Selanjutnya, praktik demokrasi di Indonesia ini secara garis besar itu dibagi menjadi 4 periode. Kalau kita lihat ya, itu ada demokrasi langsung, perwakilan, lalu ada permusyawaratan. Nah, di sini dikategorikan menjadi 4 periode. Yang pertama adalah masa pertama Republik Indonesia muncul ya, masa kemerdekaan setelah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi parlementer karena adanya dominasi kekuasaan oleh parlemen. Juga disebut juga demokrasi konstitusional. Selain itu, yang kedua, pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Nah, yang ketiga adalah pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu pada masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang terakhir adalah pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa Orde Reformasi, karena di sini adanya penegakan demokrasi dan HAM secara konsekuen gitu. Masa ini pada masa reformasi itu menginginkan adanya tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek politik yang terjadi pada masa ketiga periode sebelum masa 1998 sampai dengan sekarang. Baik teman-teman, sekian materi untuk pertemuan 8 pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai demokrasi, prinsip demokrasi, demokrasi sebagai sebuah untuk pemerintahan, lalu juga sebagai prinsip hidup, lalu tadi ada parameter tentang demokrasi. Dari apa yang sudah kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi itu juga punya keunggulan, yaitu memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, juga bisa menentukan para wakil mereka, dan mereka juga memiliki kebebasan tanpa mendekatkan mereka dengan konflik politik. Tapi meskipun ya dalam prakteknya demokrasi yang ideal itu belum bisa terlaksana ya di Indonesia. Karena dalam prakteknya permusyawaratan itu sulit menghindari kecenderungan elitisme. Sekian materi saya untuk hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kalian sehat selalu.